Universitas Negeri Malang tahun 2022 dalam jabatan kategori 2 akan melaksanakan video pembelajaran untuk UIN. Pada hari ini, Senin 12 Desember 2022, saya akan mengambil video untuk UIN di kelas 11 IPS 2 dengan materi KD 3.3 Perbedaan, Kesetaraan, dan Harmoni Sosial, submateri konfigurasi masyarakat Majemuk. Apabila ada kekurangan dalam pengambilan video saya, mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu penguji. Terima kasih. Bangun. Selamat pagi. Sehat, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Guru. Coba kamu. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran sosiologi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mas Jevon dipimpin berdoa teman-temannya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Jevon, teman-temannya sudah dipimpin berdoa. Setelah ini Ibu akan melakukan presensi. Sekretarisnya Farida, di mana hari ini ada yang absen? Ada Bu, hari ini ada 7 orang yang nggak masuk, 4 orang ikut TJC, Amel, Bernanda, Jazilatur, dan Wase. Yang izin ada 2, Fasya dan Nabila, dan yang sakit ada Sultan. Terima kasih Farida sudah disampaikan teman-temannya yang hari ini tidak masuk. Kita doakan ya yang hari ini ikut tur de kampus, semoga sehat, selamat di sana maupun baliknya ke Jember. Supaya kita lebih bersemangat, mari kita melakukan ice breaking dengan melakukan tepuk siap. Apaan? Kita mulai ya. Ya. Tepuk siap. S I A P. Siap, siap, siap. Anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai masyarakat majemuk dan masyarakat multikultural. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu siswa mampu menjelaskan hakikat masyarakat majemuk dan masyarakat multikultural. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis masyarakat majemuk. Dan yang ketiga, siswa dapat menyajikan komik strip mengenai jenis-jenis masyarakat majemuk. Anak-anak, masih ada yang ingat apa itu masyarakat multikultural? Saya ingat Bu, menurut saya masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang beragam dan memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi atau memiliki perbedaan baik secara ras, suku maupun kebiasaannya. Jadi anak-anak, materi masyarakat multikultural ini juga berkaitan dengan materi-materi kita sebelumnya seperti diferensiasi sosial, status, peran, dan stratifikasi sosial. Anak-anak, silakan diperhatikan gambar yang ada di layar. Itu gambar apa Bu? Ayo anak-anak, ada yang tahu nggak itu gambar apa yang ada di papan? Saya Bu. Pada gambar tersebut kita bisa melihat berbagai macam ras. Ada yang memiliki kulit hitam, kulit putih, ada yang memiliki rambut ikal, rambut lurus, bahkan ada yang berhidung pesek dan berhidung mancung. Iya betul, di gambar tersebut ada berbagai macam jenis manusia dengan beragam bentuknya. Seperti itu ya anak-anak. Itu termasuk gambaran dari masyarakat majemuk. Seperti itu. Nah, sebelum kita
kita belajar lebih lanjut, mari kita buka HP-nya untuk membaca modul terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Oke, setelah kalian membaca materi mengenai isi dalam modul tadi, mari kita bahas sedikit ya. Jadi, apa itu masyarakat majemuk? Bisa minta tolong dibacakan oleh Windy. Jadi, masyarakat berkelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi mereka terpisah-pisah karena perbedaan sosial dan tidak tergabung dalam sebuah unit politik. Ya, itu tadi yang disampaikan oleh Windy mengenai masyarakat majemuk. Jadi, masyarakat majemuk itu kehidupan masyarakat berkelompok secara berdampingan secara fisik, tetapi mereka terpisah karena perbedaan sosial dan tidak tergabung dalam sebuah unit politik. Selanjutnya, Retnan silakan. Nah, berbeda dengan masyarakat multikultural, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih dari tatanan sosial, masyarakat atau kelompok yang secara kultural, ekonomi, dan politik dipisahkan, diisolasi, dan memiliki struktur kelembagaan yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya, mirip-mirip kan mengenai masyarakat majemuk dan masyarakat multikultural ini. Apa sih perbedaannya? Jadi, masyarakat majemuk itu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan, baik berbeda dalam bidang etnis, golongan, agama, tingkat sosial yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu. Sedangkan masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Perbedaannya itu berkenaan dengan tingkat diferensiasi dan stratifikasi sosial. Jadi kalau masyarakat majemuk itu adalah kenyataan yang ada dalam masyarakat. Oh, ternyata masyarakat itu berbeda-beda. Tapi kalau masyarakat multikultural ini nanti karakteristik yang berbeda bisa menyebabkan berbagai dinamika sosial seperti konflik dan sebagainya. Selanjutnya, nah, ternyata masyarakat majemuk ini ada 4 jenis. Bisa minta tolong dibacakan oleh Rifki untuk 4 jenis masyarakat majemuk itu apa aja? Jenis masyarakat majemuk ada 4, yaitu masyarakat majemuk kompetisi seimbang, masyarakat majemuk mayoritas dominan, masyarakat majemuk minoritas dominan, masyarakat majemuk dengan fragmentasi. Ayo tepuk tangan buat Rifki. Oke, udah jelasin ya? Jadi apa itu masyarakat majemuk kompetisi seimbang? Yaitu masyarakat majemuk yang terdiri atas jumlah komunitas atau kelompok etnis yang memiliki kekuatan kompetitif yang seimbang. Jadi antar kelompok itu kemampuannya itu setara atau hampir sama, sehingga kompetisinya itu seimbang. Selanjutnya, masyarakat majemuk mayoritas dominan, di mana masyarakat yang ini kompetisinya tidak seimbang, di mana salah satu kelompok lebih besar dan dominan daripada kelompok lainnya. Selanjutnya, masyarakat majemuk minoritas dominan. Kalau tadi yang mayoritas yang menjadi dominan atau yang mempunyai kekuasaan lebih, yang ini ternyata minoritas atau golongan masyarakat yang jumlahnya kecil yang mendominasi kehidupan politik atau ekonomi masyarakat. Kok bisa, Bu? Jawabannya bisa. Nah, nanti kalian Bu Nur minta untuk mencari contoh dari jenis-jenis masyarakat majemuk ini ya. Selanjutnya, ada masyarakat majemuk dengan fragmentasi, merupakan masyarakat yang terdiri atas sejumlah kelompok etnik, di mana tetapi semuanya dalam jumlah yang kecil sehingga tidak ada satu kelompok pun yang mempunyai posisi politik atau ekonomi yang dominan. Perbedaan masyarakat majemuk dengan fragmentasi dengan masyarakat kompetisi seimbang, kalau yang kompetisi seimbang tadi itu jumlahnya sama-sama besar. Kalau fragmentasi itu semua kelompok etnik itu dalam jumlah yang kecil. Jadi kalau masing-masing semuanya kecil-kecil, namanya masyarakat majemuk dengan fragmentasi. Kalau semua kelompoknya itu besar-besar, berarti masyarakat majemuk kompetisi seimbang.
mayoritas mayoritas seimbang. Bukan, coba cek yang pertama. Kompetisi seimbang. Kompetisi seimbang. Jadi kalau sama-sama besar kelompoknya itu masyarakat majemuk kompetisi seimbang. Kalau kelompoknya kecil-kecil masyarakat majemuk dengan Fragmentasi. Sampai di sini jelas? Jelas. Oke, selanjutnya Ratna. Nah, selanjutnya mari kita membuat komik strip. Komik strip itu komik yang habis dalam sekali cerita. Seperti itu ya anak-anak. Marilah kita membuat komik mengenai masyarakat majemuk. Silakan bisa cek LKPD yang di-share Bu Nuryanti. Semangat berkarya. Kemarin sudah kita bagi kelompoknya menjadi 4 sampai 5 anggota kan? Oke. Ya, Ibu. Nah, sekarang silakan kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Jadi nanti kalian menuliskan hasil diskusi kelompoknya di sini ya. Kalian tadi dapat minoritas dominan. Ya, minoritas dominan. Kelompoknya minoritas dominan di sini dulu. Habis itu nama anggota kelompoknya bisa ditulis. Nah, lalu gambaran singkat materi untuk komik stripnya ceritanya bagaimana? Alurnya bagaimana? Sudah ada diskusi kalian sebagai depan. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Nanti rencananya mau pakai apa untuk membuat komik stripnya? Pakai apa? Pakai apa? Ya, siapa nanti yang mau editing? Sudah ada gambaran mungkin mau buat ceritanya tentang apa? Terima kasih ya, lanjutkan. Ya kalian gimana? Ada kendala nggak sama pembuatan komik strip ini? Belum ada kendala ya. Rencananya mau pakai aplikasi apa nanti? Canva. Mau pakai Canva. Ceritanya nanti bagaimana? Kalian sudah tadi dapat kelompok apa? Masyarakat majemuk mayoritas dominan. Sudah dapat ceritanya nanti mau tentang apa? Didiskusikan lagi ya sama teman-temannya. Tiga. Sebelumnya udah pernah dibikin nggak sih? Anak-anak, untuk selanjutnya adalah penyusunan jadwal. Ahmad Aufi minta tolong dibacakan ya untuk jadwal dari pelaksanaan proyek yang sudah kita lakukan hari ini. Baik Bu, jadwal proyek komik strip pada hari Kamis 24 November 2022 perencanaan dan diskusi tambah pembuatan proyek. Senin 28 November 2022 presentasi komik strip materi masyarakat majemuk dan multikultural. Oke, tepuk tangan buat Ahmad Aufi. Anak-anak, selanjutnya adalah monitoring project. Bu Nur ingin mengetahui bagaimana perkembangan project yang sudah kalian lakukan. Kelompoknya Novia, perkembangannya sudah berapa persen? 100% Bu, beres sudah. Alhamdulillah, sudah di print hasilnya? Sudah. Oke, siap untuk dipresentasikan? Siap. Ya, silahkan kelompoknya Novia untuk presentasi ke depan. Tepuk tangan dulu dong buat kelompoknya Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan LKPD dan tugas dari Ibu Nuryanti. Perkenalkan, nama saya Novia Diongesti. Di sini saya absen 24. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Maudia, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Cipu Fianti, absen 27. Perkenalkan, nama saya Jessica Eka, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Amin Cahyani Naliti, nomor absen 36. Oke. Di sini kita kan sudah membahas kelompok kami itu kebetulan nih mendapatkan materi tentang minoritas dominan, di mana di sini kami menggunakan etnis Chinese.
3C. Yang pertama itu ada Cengli, Cincai, dan Cuan. Nah, Cengli di sini itu artinya adil dan jujur. Dan Cincai itu artinya fleksibel, serta Cuan itu bersemangat bersaing dalam mendapatkan keuntungan. Nih kita ambil contoh aja ya, Rek. Misalnya hari Minggu, di mana kalau hari Minggu etnis Jawa itu menuntut kedai-kedainya nih. Sedangkan karena memiliki semangat 3C, etnis China itu berhasil mendirikan usahanya dengan terus-terusan gitu loh, konsisten, di mana hari Minggu yang biasanya mereka tutup, mereka itu membuka karena melihat peluang bahwa etnis Jawa itu sendiri itu menutup. Jadi agar yang lainnya itu tertarik secara konstan kayak selalu buka gitu, makanya mereka tuh membuka warung-warungnya agar si usahanya itu kayak dinilai lebih fleksibel. Di sini ada poster yang komik strip yang kami buat, kalian dapat lihat. Sekian presentasi dari kelompok kami yang Ada jawab. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Untuk yang bertanya disilakan. Perkenalkan, nama saya Zinora, absen 2, ingin bertanya, hubungan etnis Cina dengan masyarakat majemuk minoritas dominan itu apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Flora atas pertanyaannya. Silakan untuk kelompok Novia dan kawan-kawan bisa disampaikan jawaban atas pertanyaan Flora. Well, good question nih dari teman saya Flora. Di sini saya ingin mencoba menjawab ya. Apabila ada kesalahan tolong direvisi. Menurut saya hubungan antara etnis Cina dengan materi kami hari ini yaitu tentang mayoritas kelompok majemuk mayoritas minoritas dominan itu, dimana kan etnis Cina seperti yang kita ketahui ini ya, dia itu menguasai sektor perekonomian Indonesia. Nah, padahal etnis Cina sendiri di Indonesia itu jumlahnya itu minoritas daripada suku-suku lain di Indonesia. Makanya ini bisa dikorelasikan atau dihubungkan dengan mengapa etnis Cina itu menjadi salah satu contoh atau ya contoh dari kelompok kami tentang materi hari ini. Apakah ada yang ingin direvisi atau disangkal? Ya. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Novia. Boleh duduk kembali. Oke, materinya sangat bagus mengenai masyarakat majemuk minoritas dominan. Mereka mencontohkan masyarakat etnis Cina atau Tionghoa yang menjadi masyarakat minoritas dominan di Indonesia dalam sektor ekonomi. Karena ada prinsip 3C. Apa tadi 3C? Cengli, cincai, dan cuan. Cengli itu apa? Adil dan jujur. Adil dan jujur. Terus selanjutnya, cincai artinya fleksibel dan cuan artinya bersemangat bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Oke, kalau cuan apa tadi? Wah. Uang. Jadi mereka bekerja keras untuk mendapatkan uang atau keuntungan. Seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk kelompoknya Novia. Oke, selanjutnya adalah evaluasi proyek. Kalian ada merasa kesulitan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan proyek ini? Ada, Bu. Ya, silahkan berdiri, Alin, disampaikan. Yang pertama yaitu sinyal tidak stabil. Kemungkinan solusinya yaitu menggunakan wifi sekolah atau tapping dengan teman. Yang kedua yaitu memori HP penuh. Solusinya yaitu menghapus semua aplikasi yang tidak digunakan. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita melakukan evaluasi menggunakan quizizz.com. Ayo anak-anak dibuka aplikasi quizizz-nya. Silahkan disiapkan HP-nya. Buka link quizizz.com. Udah. Ya. Sudah. Tunggu, Bu.
bisa mati. Benar Sandi juga arahnya ke sana. Udah. Sabar Bu. Sama sampingnya. Sampingnya saya juga gak bisa Bu. Iya dah. Udah, mulai ya. Tunggu. Semua masuk. Solid Bu, solid. Sultan. Oh iya gimana kata Bu? Berapa itu orang cangkup aku? Berapa poin? Berapa orangnya sudah? Banyak tuh. Ayo, aduh, 21. Sudah ya? Ya, dan Novia ya. Sabar Bu, sabar. Udah, yuk. Sudah? Sudah. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum Bu, ya Allah Bu. Mulai Bu. Apa nih? Westline. Apa tuh? Oh, bisa. Hotman Paris, on. Loh, bagaimana? Hotman Paris. Bisa juga itu. Mbak bisa baca, asik. Wah, bijar. Ayo bisa, susul Batna bisa. Nar. Bang asik menyusul. Bernanda naik. Wait, tampan, boy. Salah, on. Suku Batam salah satu. Oh, Bernanda naik. Besar. Ya, Ban. Tur. Batna tadi naik lagi. Dulu. Benar nih. Benar, boy. Jadi Chen. Info jadi Chen. Benar. Garo, boy. Benar. Dia mau mau jawab benar mana? Oh, jawab benar. Brili. Ada aku Brili apa? Salah. Salah. Tak cer. Jengicen apa jengicen? Salah. Jengicen apa? Jengicen apa jengicen? Salah. Ratu Elizabeth. Elizabeth. Arya juga renting ke. Junior Liam siapa lagi? Apa lagi? Korban salah. Ini apa kan? Junior Liam. Oh, aduh. Golo angkor. Enggak mandi Joro. Salah. Don. Benar ini. Oh, cocok.
Oke anak-anak, bagus sekali untuk hasil kuisnya tadi. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran sosiologi, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Silakan. Jadi simpulan dari materi hari ini pokoknya kita belajar tentang pengertian masyarakat majemuk, di mana masyarakat majemuk tuh hidupnya berkelompok berdampingan secara fisik tapi kayak terpisah karena perbedaan sosial. Jadi juga nggak ada satu unit politiknya gitu. Terus kita juga belajar tentang pengertian masyarakat multikultural, di mana masyarakat multikultural itu terdiri dari suatu tatanan sosial yang secara kultural, ekonomi atau politik itu dipisahkan dan memiliki struktur kelembagaan berbeda satu sama lain. Terus yang terakhir kita juga belajar tentang jenis masyarakat majemuk yang ada 4, yaitu masyarakat majemuk kompetisi seimbang, masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan, masyarakat majemuk minoritas dominan, dan masyarakat majemuk dengan fragmentasi. Oke, tepuk tangan. Kita menyimpulkan yang disimpulkan oleh Hetna, mari kita melakukan refleksi. Refleksi ini mengaitkan antara materi yang sudah kita pelajari dengan kehidupan kita sehari-hari. Silakan, siapa mau merefleksikan pengalaman belajarnya hari ini? Ya, Fairuz, silakan. Jadi refleksi dari saya mengenai materi masyarakat majemuk dan masyarakat multikultural adalah saya bisa lebih menghargai perbedaan yang ada di dalam masyarakat, dan juga saya menjadi pribadi yang lebih toleran dan terbuka terhadap perbedaan yang ada. Oke, tepuk tangan buat Fairuz. Ibu akan menyampaikan motivation word atau kata-kata mutiara, kata-kata motivasinya. Pentingkan introspeksi, bukan interpretasi. Mawas diri, bukan harga diri. Toleransi, bukan arogansi. Amanah, bukan amarah. Meminta maaf, bukan meminta perhatian. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Masyarakat majemuk dalam masyarakat multikultural, kita harus bisa bersikap introspeksi diri sebelum mengomentari orang lain. Mawas diri, kita harus bisa introspeksi diri, bagaimana sih kita tuh sebenarnya, apa yang kita sampaikan itu menyakiti orang lain atau enggak, kita harus memperhatikan itu. Toleransi, bukan arogansi. Mentang sewenang-wenang kita mayoritas misalnya, lalu kita melakukan perundungan kepada yang minoritas, itu tidak boleh. Kita harus amanah, kita tidak boleh mengedepankan amarah. Selanjutnya, meminta maaf, bukan meminta perhatian. Seperti itu. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Silahkan bisa minta tolong Bella untuk dipimpin berdoa teman-temannya. Baik, sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bu Nur dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak sudah dipimpin berdoa sama Bella tadi ya. Untuk materi berikutnya, kita akan belajar mengenai harmoni sosial pada pertemuan berikutnya. Maka dari itu, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.